Hai semua sahabat YouTube, berjumpa di channel saya dalam pembahasan pelajaran IPA untuk kelas 7. Nah, jadi kita bahas itu topik mengenai pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Oke, nah sebagai contoh kita buat misalkan Yoga membeli beras dengan berat 30 Newton. Nah, di sini ada kata berat. Oke, berat itu dia sebagai besaran ya. Kemudian ada 30. Itu merupakan angka atau nilainya ya. Sedangkan Newton itu merupakan satuannya. Oke. Contoh lain misalkan panjang meja 120 cm. Maka panjang itu dia sebagai besaran. Kemudian 120 angkanya dan cm itu sebagai satuan. Itu dia. Jadi, besaran itu apa gitu ya kan? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, itu disebut dengan besaran. Dan apa itu satuan? Nah, satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Dia merupakan pembandingnya. Nah, satuan ini dia terbagi dua bagian. Pertama adalah satuan baku. Satuan baku itu adalah satuan pengukuran yang hasilnya sama untuk semua orang. Sedangkan satuan non-baku adalah satuan pengukuran yang hasilnya tidak sama untuk semua orang. Jadi perbedaannya hanya di tidak ya. Adapun contoh dari satuan baku ini adalah berupa kilogram gitu kan. Kemudian meter, menit, celcius. Kalau dia non baku itu contohnya jengkal, depa, hasta, langka. Karena setiap orang, misalkan anak kecil sama orang dewasa, beda itu jengkalnya. Oke, selanjutnya topik yang kedua, kita bahas tentang besaran pokok dan turunan. Oke, nah apa itu besaran pokok? Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dalam standar internasional. Jadi dia besaran yang satuannya sudah ada dalam standar internasional. Contohnya itu ada 7 ya sebenarnya, tapi kita buat aja panjang masa waktu. Oke, kita buat 7 besaran pokok dalam standar internasional SI. Yang pertama ada panjang. Dia punya satuan meter atau disingkat huruf M kecil dan dimensinya adalah L besar. Yang kedua, itu massa, punya satuan kilogram atau kg, kemudian dimensi kita buat M besar dan alat ukurnya kita buat neraca. Yang ketiga, ada waktu. Nah, di sini punya satuan dia sekon atau disingkat S kecil. Nah, kemudian dimensinya T besar dan alat ukurnya stopwatch. Kemudian yang keempat, ada suhu. Dia punya satuan Kelvin atau dia K besar. Kemudian dimensi theta dan alat ukurnya adalah termometer. Yang kelima, itu ada kuat arus. Kuat arus. Dia punya satuan ampere, buka kurung A besar. Oke, ini dimensinya adalah I besar.
Kemudian alat ukurnya adalah ampere meter. Yang keenam, ada jumlah zat. Nah, jumlah zat ini punya satuan mol, atau dia dimensinya n besar dan alat ukurnya tidak ada. Yang ketujuh, ada intensitas cahaya. Nah, ini punya satuan kandela atau CD. Nah, dimensinya itu adalah J dan alat ukurnya adalah light meter atau dia kandela meter. Jadi kalau ditanya ada berapa besaran pokok, ada 7 ya. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Jadi dia diperoleh dari besaran pokok yang di atas. Contohnya ada apa? Nah, ada luas, massa jenis, kecepatan, kemudian gaya, dan sebagainya. Intinya, yang selain dari besaran pokok yang di atas 7 tadi, itu disebut dengan besaran turunan gitu. Nah, kalau misalkan ditanya, daya itu besaran pokok atau besaran turunan? Jadi dijawab aja, daya itu adalah besaran turunan. Karena tidak ada di 7 besaran pokok itu terdapat bacaan daya. Oke, selanjutnya berdasarkan arahnya. Nah, besaran fisika ini terbagi dua. Yang pertama, besaran skalar. Itu adalah besaran yang tidak mempunyai arah. Contohnya adalah jarak, massa jenis, kelajuan, energi, dan besaran pokok. Itu termasuk juga suhu ya kan? Yang kedua, besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang mempunyai arah. Contohnya ada kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan bisa juga dia medan listrik.